warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arisna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah lana abwaaba fadlika wa rahmatika wa khaza'ini ilmika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya adalah kita diizinkan oleh Allah untuk bisa berzikir, menyebut nama Allah, untuk bisa berdoa, memohon kepada Allah, untuk bisa bersalawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk bisa mengkaji ilmu agama. Semoga kita diistiqomahkan oleh Allah di dalam ibadah kepada Allah dan menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, hajat kita dikabulkan oleh Allah, diselamatkan oleh Allah dunia dan akhirat, dibahagiakan oleh Allah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Qala musannif radhiyallahu ta'ala anhu wa amma zuhdu fid dunya fa innahu min afdhalil munjiyat wa ajallil qurbat. Di antara amalan hati yang paling bisa menyelamatkan kita dunia dan akhirat, dan yang paling bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu adalah bersifat zuhud. Apa itu zuhud? Zuhud itu adalah tidak cinta dunia. Itu dinamakan dengan zuhud. Mengapa? Karena di dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu sumber dari semua kesalahan. Semua kesalahan, semua kejahatan, semua kemaksiatan, semua keburukan itu sumbernya adalah karena cinta dunia. Apa maknanya cinta dunia? Bukan berarti kita tidak boleh memiliki dunia. Makna cinta dunia di dalam syariat Islam itu adalah, yaitu gara-gara dunia meninggalkan ibadah. Ya, untuk mendapatkan dunia, mencari dunia itu meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mengharapkan dunia, menginginkan dunia, mementingkan dunia sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu namanya orang cinta dunia. Ya, namun orang yang memiliki dunia tapi dunianya digunakan untuk ibadah, dunianya digunakan untuk sedekah, dunianya digunakan untuk mencari pahala dari Allah, untuk beramal, mendekatkan diri kepada Allah, itu namanya orang cinta akhirat. Jadi orang yang memiliki dunia, dunianya digunakan untuk beramal, itu namanya orang cinta akhirat. Yang namanya zuhud. Apa itu zuhud? Para ulama menjelaskan zuhud itu adalah kosongnya hati dari dunia, bukan kosongnya tangan dari dunia. Terkadang orang memiliki dunia yang banyak, tangannya penuh dengan dunia, tapi hatinya kosong dari dunia. Bagaimana dunianya digunakan untuk beramal? Dilihat dari tanda-tandanya, dunianya digunakan untuk beribadah kepada Allah, untuk mencari pahala dari Allah. Terkadang orang tangannya kosong
kosong dari dunia, ya, tidak punya dunia, tapi hatinya dipenuhi dengan dunia. Itu namanya orang yang cinta dunia. Walaupun tidak punya dunia, tapi hatinya penuh dengan dunia, maknanya apa? Meninggalkan ibadah, meninggalkan amalannya, lupa kepada Allah, melalaikan perintahnya Allah. Walaupun tidak punya dunia, itu namanya orang cinta dunia. Jadi Allah perintahkan kita untuk tidak cinta dunia, Allah perintahkan kita untuk cinta akhirat. Walaupun tetap kita diperintahkan untuk mencari dunia, tapi tujuannya adalah untuk mendapatkan akhirat. Diperintahkan kita untuk mencari dunia dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul halali fardhatun ala kulli muslimin, ya. Mencari bukan ilmu saja, mencari rezeki yang halal itu kewajiban atas setiap orang muslim. Namun kita diperintahkan untuk mencari dunia, tujuannya adalah untuk mendapatkan akhirat, untuk banyak beramal, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita dengar di dalam riwayat sejarah dahulu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kalau sedekah dalam sejarah itu ribuan dinar, bahkan sampai ratusan ribu dinar, ratusan ribu dirham. Satu dinar itu 4 gram emas lebih, satu dinarnya. Jadi kurang lebih sekarang ini 4 juta lebih satu dinar. Satu dinar itu 4 juta lebih, ya. Para sahabat kalau sedekah ribuan dinar, ratusan ribu dinar. Kalau dihitung uang sekarang ya bisa miliar, ratusan juta. Maknanya apa? Para sahabat kaya, ya banyak hartanya, sedekahnya aja miliaran. Sekarang jarang sekali, bahkan hampir tidak ada orang yang sedekahnya sampai miliaran, ya. Maknanya apa? Sahabat banyak dunianya, tapi semuanya digunakan untuk beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Umar bin Khattab pakaiannya itu penuh dengan jahitan. Jadi menggunakan dunia hanya seperlunya saja, selebihnya digunakan untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kuat cintanya kepada akhirat, semakin banyak di dunianya digunakan untuk beribadah kepada Allah, ya. Diriwayatkan bahwa Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah dalam keadaan berpuasa, lalu beliau mendapatkan harta yang sangat banyak, ribuan dinar, ya, uang sekarang mungkin ratusan juta atau miliaran. Lalu oleh Siti Aisyah pada saat itu juga dibagikan, disedekahkan seluruh hartanya, sampai-sampai ketika berbuka puasa nggak ada makanan untuk berbuka. Lalu salah satu pelayannya ada yang berkata, wahai Siti Aisyah, ya, bukankah sebaiknya kamu simpan sedikit harta itu untuk beli makan, untuk buka puasa? Siti Aisyah radhiyallahu taala anha menjawab, kalau saya ingat saya akan lakukan. Beliau nggak ingat, ya. Ini karena apa? Karena kosongnya hatinya dari dunia. Semakin kuat cintanya kepada akhirat, semakin banyak dunianya digunakan untuk beramal, mencari pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita diperintahkan untuk, ya, menguatkan cinta kita kepada akhirat, menurunkan cinta kita kepada dunia. Diriwayatkan bahwa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah memiliki kambing sepenuh lembah antara dua gunung.
dua gunung, ada lembah antara dua gunung itu kambing penuh, ya mungkin ribuan kambing, ratusan ribu kambing. Kalau seandainya satu kambingnya misalnya harganya 3 juta misalnya, atau 4 juta dikalikan ribuan atau ratusan ribu, berapa kira-kira? Ya bisa miliaran ya. Punya Nabi Muhammad SAW, tapi pada saat itu juga seluruh kambingnya disedekahkan. Oh nanti ya berpisah. Ya kalau udah dibeli nggak apa-apa. Ya Bib. Daripada dibuang mubazir. Iya Bib. Jadi kalau udah dibeli nggak apa-apa. Bukannya haramnya di sini bukan haram zatnya, airnya, makanannya, minumannya, tapi haramnya itu karena membantu Israel untuk memerangi Palestina. Jadi kalau sudah dibeli ya nggak apa-apa ini karena tetap aja air haram ya. Iya Bib. Ya, jadi Nabi Muhammad SAW punya kambing sepenuh lembah antara dua gunung, ribuan ratusan ribu, satu kambingnya 3 juta misalnya, berapa miliaran. Tapi pada saat itu juga seluruh kambingnya itu disedekahkan semuanya kepada satu orang yang mu'allaf. Jadi ada pemimpin satu kelompok itu mu'allaf, diberikan, disedekahkan seluruh kambingnya itu kepada orang tersebut untuk menarik hatinya, sehingga orang itu menjadi kuat imannya kepada Allah, kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan mengajak seluruh kelompoknya untuk beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi kita lihat para sahabat Nabi Muhammad SAW sebenarnya kayanya luar biasa, tapi dunianya digunakan sepenuhnya, selebihnya seluruhnya digunakan untuk beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini karena kekuatan cintanya kepada akhirat. Jadi orang semakin kuat cintanya kepada dunia, semakin besar, semakin jauh daripada ibadah, semakin lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang semakin kuat cintanya kepada akhirat, semakin banyak, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an agar hambanya itu zuhud, tidak cinta dunia. Ya Allah berfirman, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan jurusa. Di dalam surat Al-Kahfi Allah berfirman, sesungguhnya kami jadikan apa yang ada di bumi ini sebagai perhiasan, linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, untuk kami uji mereka mana di antara mereka yang paling baik amalannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dunia itu Allah jadikan sebagai ujian, ya. Kemewahan dunia, kenikmatan dunia, perhiasan dunia, ini adalah ujian apakah kita lupa atau tidak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah kita ibadah atau tidak kepada Allah, apakah kita memilih dunia atau memilih akhirat. Wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza, dan kami akan jadikan apa yang ada di muka bumi ini semuanya menjadi tandus dan kering. Maknanya semuanya, dunia, perhiasan, kenikmatan, kemewahan dunia ini semuanya akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya apa? Agar kita tidak cinta dunia, agar kita cinta akhirat, ya.
Apa maknanya? Agar kita mencari dunia, tapi tujuannya untuk mendapatkan akhirat. Tujuannya adalah agar kita mencari pahala yang sebanyak-banyaknya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu adalah kenikmatan yang kekal. Dunia kenikmatan yang sementara, semuanya akan ditinggalkan. Ya, dunia akan meninggalkan kita atau kita akan meninggalkan dunia. Sebelum dunia hancur, kita sudah akan meninggalkan dunia. Ya. Sebelum datang hari kiamat, kita akan kiamat duluan. Apa maknanya kiamat duluan? Meninggal dunia. Dalam hadis sabda Nabi Muhammad SAW, ketika orang meninggal maka kiamatnya sudah datang. Jadi orang meninggal kiamatnya itu sudah datang. Ya, sebelum dunia ini kiamat, kita akan kiamat duluan. Ya, kita akan meninggalkan dunia. Apalagi sekarang banyak orang mati mendadak. Naudzubillah min dzalik. Namanya aja umur disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang sibuk dengan kesibukan dunia, mencari dunia, mengharapkan dunia, menginginkan dunia. Sebelum sempat mendapatkannya sudah meninggal dulu. Ya, semuanya ditinggalkan. Ya, makanya dalam hadis disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, orang yang cerdas itu adalah orang yang mempersiapkan bekal untuk kematian. Orang yang bodoh itu yang melupakan kematian, mencari dunia tapi melupakan kematian, padahal tahu mati itu pasti akan datang. Nah, jadi maknanya apa? Maknanya tetap ya, kita mencari dunia tapi tujuannya untuk beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berniat mencari dunia untuk beramal ibadah kepada Allah lalu meninggal, sudah dapat niatnya, sudah dapat pahalanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, wa ma utitum min syai'in famata'ul hayati dunya wa zinatuha wa ma 'indallahi khairu wa abqa afala ta'qilun. Allah juga berfirman, dan apapun yang diberikan kepadamu di dunia ini itu adalah kesenangan kehidupan dunia, itu adalah kenikmatan kehidupan dunia dan perhiasan dunia. Apapun yang kamu dapatkan di dunia ini adalah perhiasan dunia. Wa ma 'indallahi khairu wa abqa, dan apa yang ada di sisinya Allah, pahala kenikmatan yang ada pada Allah itu lebih baik dan lebih kekal. Kenikmatan surga ya itu kekal, ya pahala dari Allah itu yang kekal. Afala ta'qilun, tidakkah kamu berakal, kata Allah. Kalau orang berakal akan lebih memilih yang kekal daripada yang sementara. Ya, dunia sementara. Orang yang berakal, yang cerdas akan lebih memilih yang kekal, kenikmatan yang selama-lamanya. Jangan gara-gara dunia meninggalkan ibadah, lupa kepada ibadah, jauh daripada ibadah, lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang berakal. Ya. Lalu Allah berfirman, afama wa'adnahu wa'dan hasanah fahuwa laqihi kama mata'nahu mata'al hayati dunya thumma huwa yawmal qiyamati minal muhdarin. Lalu Allah memberikan perumpamaan, apakah orang yang kami janjikan dengan janji yang baik yaitu surga, orang yang dijanjikan surga oleh Allah, lalu orang itu mendapatkannya karena ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah sama orang ini dengan orang yang kami berikan kenikmatan dunia namun lupa kepada Allah, lalu nanti di hari kiamat dimasukkan ke dalam api neraka? Sama. Jadi maknanya apa? Kalau kita melihat di dunia, orang sama-sama punya dunia, misalnya dua orang ini sama-sama punya dunia, kelihatannya sama,
tapi yang satu digunakan dunianya untuk beramal ibadah kepada Allah. Yang satu dunianya itu membuatnya jauh dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun sama-sama punya dunia, tapi nanti di akhirat yang satu masuk ke dalam surga, yang satu masuk ke dalam api neraka. Karena apa? Karena walaupun sama-sama punya dunia, tapi yang ini cinta akhirat, yang ini cinta dunia. Jadi banyak di dalam Al-Quran Allah memerintahkan kita untuk tidak cinta dunia, ya, tapi untuk cinta akhirat. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, bal tu'thirunal hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Allah berfirman, kamu mementingkan, mendahulukan kehidupan dunia, padahal akhirat itu yang lebih baik dan lebih kekal. Akhirat selama-lamanya gak ada matinya, lebih baik dan lebih kekal. Jadi jangan sampai mendahulukan dunianya daripada akhiratnya. Sedangkan di dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbukallahu, zuhudlah kamu di dunia maka Allah akan mencintaimu. Ya, jangan cinta dunia, zuhudlah di dunia, tidak cinta dunia maka Allah akan mencintaimu. Jadi bagaimana caranya agar Allah cinta kepada kita? Kita tidak cinta dunia. Orang cinta dunia gak akan dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Zuhudlah kamu di dunia maka Allah akan mencintaimu. Wazhad fima fi aidin nasi yuhibbukan nasu, dan zuhudlah apa yang ada di tangan orang lain maka orang lain akan mencintaimu. Maknanya apa? Bagaimana caranya agar dicinta oleh Allah? Tidak cinta dunia. Bagaimana caranya agar dicinta oleh manusia? Tidak cinta kepada yang dimiliki oleh orang lain, tidak mengharapkan dari orang lain, tidak menginginkan pemberian dari orang lain. Ya, dan seperti ini akan dicinta oleh manusia. Orang yang mengharapkan pemberian orang lain, meminta kepada orang lain, menginginkan apa yang ada pada orang lain, justru akan dibenci oleh manusia. Ya. Ini yang disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di dalam hadis yang lain sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadilah kamu di dunia seperti orang asing. Jadilah kamu di dunia seperti orang asing. Misalnya kita aslinya Bogor misalnya, lalu kita berangkat ke Kalimantan sementara karena ada satu tugas misalnya, ya sehari 2 hari kita di Kalimantan seperti orang asing. Kita nggak akan membangun rumah di Kalimantan misalnya, nggak akan beli perlengkapan rumah tangga misalnya di Kalimantan, nggak akan mempersiapkan apapun. Mengapa? Karena kita akan sementara di Kalimantan, sebentar saja 1 hari 2 hari akan kembali ke Bogor. Kita di Kalimantannya akan membagi seperlunya saja, tinggalnya di tempat yang seperlunya, ya mempersiapkan bekal seperlunya. Karena apa? Kita di situ orang asing. Nah, sama seperti kita di dunia, aslinya kita itu adalah akhirat. Tempat tinggal yang selama-lamanya adalah di akhirat. Di dunia hanya seperti orang asing saja, sementara sebentar. Ya, paling 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Ya sekarang kan kita nggak merasa udah umur 30 tahun, nggak merasa udah 40 tahun, nggak merasa udah 50 tahun, nggak merasa 60, 70, nggak merasa udah meninggal dunia. Ya, nggak merasa. Hanya sebentar. Ya. Jadilah kamu di dunia seperti orang asing, kata Nabi Muhammad. Seperlunya saja. Jangan istilahnya terlalu bermewah-mewahan. Ya. Orang terlalu menikmati dunia, lupa dengan ibadah, lupa jauh dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau bahkan lebih singkat lagi, jadilah kamu di dunia seperti orang yang menyeberang, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita di dunia seperti orang yang menyeberang saja.
menuju akhirat, menuju alam kubur. Wa udda nafsaka min ahli kubur, dan hitunglah kamu, masukkanlah dirimu di dalam ahli kubur. Ya, maknanya sering-sering ingat mati. Orang yang sering ingat mati akan mengurungkan cintanya kepada dunia, akan menguatkan cintanya kepada akhirat. Orang sering ingat mati maka turun cintanya kepada dunia, meningkat cintanya kepada akhirat, sehingga dunianya digunakan untuk beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, digunakan untuk mencari pahala, mencari ridhonya Allah, ya. Yang seperti ini orang yang cinta akhirat, ini orang yang dicinta oleh Allah Subhanahu